لساني يفقهوا قولي وبعد رب يسر ولا تعسر رب تمم بخير بسند المتصل إلى الإمام الخطيب التبريزي رحمه الله تعالى وأعاد علينا من بركات ومن بركات الصالحين إلى يوم الدين. أما بعد باب ما لا يجوز من العمل بالصلاة وما يباح منه. Bab yang menyatakan tentang perkara-perkara yang boleh, yang tidak boleh, yang tidak boleh dan yang diperbolehkan untuk kita lakukan dalam sunnah. Dua topik pembicaraan. Yang pertama tentang perkara-perkara yang tidak boleh, dan yang kedua tentang perkara-perkara yang diperbolehkan. Maka daripada dua ketetapan hukum, sebagaimana dengan kita tidak boleh membolehkan yang tidak boleh, juga dengan kita tidak boleh bolehkan yang boleh. Sebagaimana kita tidak dibolehkan untuk mengharamkan yang halal, juga dengan kita tidak diperbolehkan untuk menghalalkan yang haram. Masing-masing pada posisinya. Yang menarik terakhir tadi daripada pertanyaan sahabat, dan pada saat itu atau pada waktu tadi saya katakan tidak betul, dan mungkin informasi itu salah, atau juga pernyataan itu tidak benar tentang mengenai laki-laki berpakaian dengan pakaian perempuan. Jadi dengan kita jangan sampai mencelarukan hukum hakam antara yang boleh dengan yang tidak boleh. Kalau memang dengan kita nak keluarkan fatwa ikut pedoman hukum hakam, kita katakan itulah fatwa hukum untuk fatwa syar'i. Kalau kita nak gunakan undang-undang, baik Undang-Undang 45 sebagaimana di Indonesia dengan falsafat Pancasila atau ikut perlembagaan, maka ini jangan dicampur baurkan dengan masalah hukum syar'i, sebab dia dengan kesudahan dan juga dengan fatwa atau dengan pandangan yang berbeda. Jadi dalam masalah halal dan haram, ma yajuz wa ma la yajuz, ini tajuk perbincangan secara umum terlebih dahulu supaya tidak bercelaru. Ma la yajuz, perkara yang tidak diperbolehkan. Wa ma yajuz atau wa ma yubahu, dan perkara-perkara yang diperbolehkan. Pembicaraan yang seperti ini seketika dibicarakan tentu mengikuti pedoman hukum hakam syar'i. Ma yajuzu wa ma la yajuz, ma yahidu wa ma yahrum, ikut pandangan hukum yang untuk kepastian dalam mengeluarkan fatwa halal ataupun juga tidaknya itu akan berpedoman kepada sumber hukum yang 10 atau yang 12 menurut ulama Malikiyah. Selain daripada 4 yang pertama, Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas, Masalihul Mursalah, Al-Istihsan, Al-Furu', Amalus Sahabah atau Qaulus Sahabah, kemudian dengan amalan ahli Madinah, syar'u man qablana, tambah dengan sadduz zara'i'. Jadi 11 ataupun juga 12 itulah berulama Malikiyah. Jadi kita katakan haram hukumnya ikut maslahat syariah, haram hukumnya menurut dalil qiyas, haram hukumnya menurut dalil Al-Quran dan hadis. Itu tepat. Sebab yang kita bicarakan hukum, pengharaman dan pembolehannya pun juga atas dasar hukum. Tapi kalau kita katakan haram hukumnya atau juga tidak boleh atas dasar hak asasi manusia, itu tidak ada. Hak asasi manusia tidak termasuk daripada sumber hukum yang 12, jadi dia tidak kena mengena. Atau kita katakan itu hukumnya makruh atau itu juga hukumnya haram atas dasar kebebasan beragama, itu juga tidak ada kena mengena. Jadi itu bukan dalilnya yang boleh dijadikan sebagai landasan hukum untuk kita katakan halal dan haram berdasarkan Al-Quran. Jadi seperti tadi saya katakan,
bahwasanya tidak boleh laki-laki memakai pakaian perempuan, begitu juga dengan perempuan memakai pakaian laki-laki. Bagaimana dikatakan boleh? Pada saat Nabi kita melaknatnya. La'ana Rasulullah, bahasanya sharih dan jelas. Nabi kita melaknat al-mutarajjilah minan nisa, al-mukhannasina minar rijal. Laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki itu mal'unah. Nabi kita laknat. Sepakat ulama mengatakan itu adalah dosa besar. Jadi pengharaman atau dalil yang mengatakan penyerupaan at-takhannus, bondan, atau juga dengan laki-laki normal 100%, tapi memakai pakaian perempuan itu hukumnya haram, sebab itu perbuatan yang terkutuk itu atas dasar hadis sahih daripada Sayyidina Rasulullah SAW. Dan tadi juga saya tambahkan, ada di antara daripada pondan di zaman Nabi yang Nabi kita usir keluar daripada masjid, atau Nabi kita usir keluar daripada rumah, bahkan sampai ada yang dinafikan ke satu daerah, ke satu tempat, mungkin lebih kurangnya dengan bahasa dipenjarakan. Kenapa? Sebab dengan pondan tadi itu memang dia serba cocok, serba mau dengan laki-laki, ya memang dia laki-laki, dengan perempuan dia boleh duduk sekali dengan perempuan. Itu tentang pondan. Sementara kalau pada saat dengan kita berbicara tentang undang-undang, bagaimana? Kalau menurut undang-undang mungkin karena tidak ada undang-undangnya. Maka atas dasar itulah dan juga atas dasar hak asasi manusia, sehingga dengan mereka yang berpakaian perempuan tempoh hari diperbolehkan. Tapi jangan kita celarukan. Maksudnya jangan sampai kita mengatakan itu adalah fatwa syar'i atau itu menurut hukum Islam. Enggak. Kalau itu menurut hukum Islam jelas itu tidak betul. Jadi menurut hukum Islam tidak termasuk daripada sumber hukum yang 12 yang namanya hak asasi manusia. Kalau kita gunakan hak asasi manusia secara terbuka, menumbuk hak saya untuk saya tumbuk orang, menumpeleng hak saya untuk saya nempeleng orang, mencuri itu hak asasi pribadi saya. Oh, itu memudaratkan orang lain. Yang ini juga memudaratkan agama. Takkan agama lebih di bawah daripada image kita, lebih di bawah daripada harta kita. Agama adalah agama, itu adalah pada urutan yang pertama. Ad-daruriyat al-khamsah, agama ini ataupun juga dengan syariat, adanya ketentuan hukum hakam justru untuk mengamankan 5 perkara dalam hidup. 5 perkara dalam hidup yang disebut dengan ad-daruriyatul khamsu. Pertama agama, yang kedua jiwa raga, yang ketiga kehormatan atau dengan marwah, yang keempat itu adalah akal, dan yang kelima itu adalah harta. Boleh dipastikan pengharaman terhadap satu perkara yang haram mesti tujuannya untuk melindungi 5 perkara. Penghalalan perkara yang halal, wajibnya sesuatu itu diwajibkan, makruhnya sesuatu itu dimakruhkan, haramnya sesuatu itu diharamkan. Itu tidak luput daripada untuk maslahat penjagaan, pengamanan dan juga pemeliharaan terhadap unsur atau perkara daruriyat yang 5. Jadi kenapa diharamkan? Tidak. Kenapa orang murtad itu dibunuh? Untuk menjaga kesucian dan kestabilan agama, supaya agama itu tidak jadi batu loncatan. Nak kawin dengan orang Melayu, ucapkan 2 kalimat syahadat supaya boleh menikah. Itu tidak boleh dimanfaatkan seperti itu. Dah dapat berkawin terus murtad kembali pada agama asalnya, akan kita pancung lehernya, sebab kamu telah memperalat agama. Cerca, caci maki agama, hukumannya dalam Islam adalah hukuman mati. Untuk terjaga supaya tidak semudah orang untuk mencemarkan image atau juga untuk mencemarkan nama baik, marwah atau juga dengan kehormatannya, yang mengkadzab akan dijatuhkan sebatan, akan dirotan sebanyak 80 kali, yang membunuh akan dibunuh, yang melakukan pencemaran, gangguan kepada akal pemikirannya pun juga akan dijatuhkan hukuman. Kenapa? Supaya anugerah akal yang Allah bagikan kepada seseorang itu akan terjaga dengan baik. Kenapa tangannya dipotong? Kenapa sampai disalib? Itu dengan balasan kepada al-muharibin. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasada ayyuqattalu, dibunuh, disalib
atau dipotong tangan dan kakinya secara berselingan, secara berbeda, itu dikenakan karena merompak, merampas atau juga menuduh atau mengambil kepunyaan orang lain secara zalim. Akhirnya terpelihara unsur yang 5, agamanya terjaga, jiwa raganya terjaga, marwahnya terjaga, akalnya terjaga, dan begitu juga dengan harta. Kalau tidak, kita tidak akan merasa aman. Walaupun rumah kita terbuka, walaupun kereta kita itu dengan kunci tidak kita tadi, tapi kita boleh merasa aman dengan kendaraan dan juga dengan sesuatu yang kita miliki karena adanya perlindungan daripada agama. Jadi kalau kita berbicara tentang hukum hakam, maka kita akan ikut landasan hukum hakam. Begitulah pembicaraan yang kita bicarakan sekarang. Jadi tidak patut yang kalau pada saat ini seperti keadaan di barat, kebebasan, pergaulan yang serba bebas, terus mau diislamisasikan, itu jelas tidak betul. Kenapa? Misalnya kalau dengan bahasa dasarnya disebut dengan masalah emansipasi, mungkin bahasa Arab disebut dengan al-musawah, persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Itu asalnya dari barat, asalnya daripada Amerika, yang dengan mereka tidak menyamakan gaji antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki kalau bekerja di stasiun minyak akan dapat gaji misalnya dalam 2.000 ringgit. Tapi kalau dengan perempuan hanya dapat 1.000 saja. Maka perempuan memberontak pada saat itu agar disamaratakan gaji mereka dengan kaum laki-laki. Itu asal wujudnya timbulnya masalah persamaan antara laki-laki dengan perempuan. Jadi asal muasalnya itu daripada barat, tak boleh dibawa. Orang barat tidak ada yang namanya nafkah, tidak ada yang namanya suami wajib infak, memberikan nafkah kepada istri. Kita suami berkewajiban, 1 untuk tempat tinggalnya, 2 dengan nafkahnya, 3 dengan pakaiannya. Yang itu tidak ada dalam undang-undang, juga dalam kehidupan mereka. Laki perempuan atau pasangan 2 laki istri sama-sama harus keluar duit untuk tempat tinggalnya dan juga untuk keperluan sehari-hari. Tidak ada wujub nafkah kepada istri dalam undang-undang mereka. Yang semacam ini tidak boleh kita bawa kepada agama kita. Kenapa? Sebab dalam agama kita laki-laki, kalaulah perempuan dikatakan tidak bekerja, sebab karena perempuan dalam Islam mendapatkan perlindungan hidup daripada suami dia sendiri. Di barat tidak seperti itu. Perempuan tidak akan makan kalau dia tidak bekerja. Nah, tidak boleh. Budayanya mereka jangan dibawa kepada kita, supaya dalam menentukan ketetapan hukum hakam serasi dan sesuai dengan kedudukannya. Jadi kesimpulannya seperti apa? Kalau kita katakan fatwa tentang takhanus, memakai pakaian laki-laki itu juga perempuan secara berasingan, laki-laki dengan pakaian perempuan, perempuan dengan pakaian laki-laki, secara hukum syar'i haram. Bahkan itu termasuk daripada dosa besar, perbuatan yang terkutuk. Tapi secara undang-undang hak asasi manusia, ya itulah fatwa yang difatwakan oleh hakim daripada mahkamah sipil. Lain kan mahkamah sipil. Kalau mahkamah sipil dengan arti mahkamah yang perlembagaannya atas dasar syariat, memang tidak tepat fatwanya dan juga dengan keputusannya seperti itu. Begitulah dengan kebijakan yang kita bicarakan sekarang, supaya tidak susah untuk kita mencerna dan juga mempelajari hukum hakam. Yang kita pelajari sekarang adalah hukum hakam Islam untuk orang-orang Islam. Suatu hal yang pelik di negara kita dan juga di negara Islam dewasa ini, undang-undang dan hukum hakam mereka kita laksanakan. Tapi dalam waktu yang sama mereka tidak pernah melaksanakan hukum hakam dan undang-undang kita di negara mereka. Kenapa sampai kita ke tahap itu? Yang pada waktu dengan undang-undang mereka, undang-undang Belanda di Indonesia ada, kemudian dengan British pun juga ada, campur baur dari undang-undang nasional pun juga ada, itu dicampur baurkan dengan undang-undang Islam. Tapi tidak pernah ada undang-undang Islam yang dicampur baurkan dalam perundangan mereka. Jadi mengampunya kita kepada Yahudi dan Nasrani sampai kepada tahap perundangan yang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mukadimah. Yaqul Muawiyah bin al-Hakam. Nah,
Bismillahirrahmanirrahim. An Muawiyah bin al-Hakam qala baina ana usalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id atasa rajulun min al-qaumi fa qultu yarhamukallah faramani al-qaumu bi absarihim. Ini sebab itu satu perkara yang pelik. Jadi kata Sayyidina Muawiyah, di saat aku sembahyang bermakmum kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada dengan salah seorang laki-laki bersin di waktu sembahyang. Jadi mungkin kedengaran sama Sayyidina Muawiyah tadi itu laki-laki yang bersin mengucapkan alhamdulillah, maka dengan aku pun secara spontan mengucapkan ya rahmukallah. Ataupun juga tidak mengucapkan apa-apa, tapi sebagai satu jawabannya memang kepada orang yang bersin, tujuan untuk mengingatkan kita ucapkan ya rahmukallah agar dia mengucapkan alhamdulillah. Jadi pada waktu aku mengucapkan ya rahmukallah, ramani al-qaumu bi absarihim, semuanya pada nengokin aku. Rama, aku mendapatkan tatapan pandangan daripada semuanya. Para sahabat Nabi kita pada menengok. Maknanya apa? Jadi yang dapat kita ambil di sini, kalau hanya setakat menoleh saja, beli kasut baru, kelak namanya, harganya 250 Rm, ataupun juga dengan kita tadi tak sedar diri atau macam mana letak handphone kita di pojok situ, tapi dikarenakan ada dua orang makmum yang keluar, maka kita pun berapat sehingga sampai kita jauh daripada handphone kita letakkan di situ. Jadi kita pada khususnya sambil menengok, alhamdulillahirabbil alamin. Itu bagaimana hukumnya? Setakat menoleh dengan kepala saja tidak membatalkan sembahyang. Jadi dari sini kita sudah tahu ramani bi absarihim, Nabi kita tidak tegur mereka. Nabi kita tidak mengatakan batal atau tidak menyalahkan. Yang pada saat sejumlah sekian daripada para sahabat Nabi menoleh dan menengok aku karena aku mengucapkan yarhamukallah. Fakultu wa sakla umma ya. Jadi mungkin lebih kurang kalau dengan bahasa kita mampus atau celaka, makan dong kok. Kenapa kalian liatin aku? Celaka ibuku, atau lebih kurang ada dia bahasa yang macam ini. Ada bahasa yang secara spontan yang kita ucapkan pada masa terperanjat. Nah, kadang-kadang ada orang sebagiannya kalau Allah, ada juga ada yang sebagian, oi, macam-macam lah. Wah, sakla ummaya, celaka mak. Kenapa kalian melihat aku? Ma'asanukum tanzuruna ilayya. Ini berbual-bual pula kan ini pada permulaan Islam nih. Jadi pada saat orang pada komplain, lihat nengokin. Nah, itu kan bahasa sini dibatawikan. Kin ngapain? Nengokin, nengok bukan bahasa sini. Sana melihat. Lo kenapa lo liatin aku? Nah, sana liatin aku. Lo kenapa kamu nengokin aku? Kenapa kamu melihatin aku? Masa hukum tanzuruna ilayya. Akhirnya mereka yang hukum tadi itu nak bercakap sebagaimana Sayyidina Muawiyah membatalkan sembahyang. Akhirnya mereka pukul tangan. Maksudnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Awak kenapa cakap macam tu? Kalau kami setakat menoleh saja, menoleh tidak membatalkan sembahyang, tapi bercakap, ada apa bang? Apa bang tengokin aku? Kenapa komplain dengan aku? Oh, ini membatalkan sembahyang. Jadi sebagai tanda komplain kembali daripada mereka pukul tangan, tepuk tangan. Yadribuna bi aidihim ala abkhadhim, mereka pukul paha mereka. Jadi maksudnya komplain innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini orang macam mana sembahyang sambil bercakap-cakap macam tu. Wala falamma ra'aitum yusammitunani, pada saat aku lihat mereka suruh aku senyap, menyuruh aku berdiam, aku pun diam. Setelah selesai sholat dilaksanakan, baru Nabi kita jelaskan. Sekarang sampai kepada perumusan, penjelasan dan pencerahan daripada baginda Nabi terhadap kejadian yang berlangsung. Seandainya Nabi kita bagi komen juga dalam sembahyang, campur baur, hancur sembahyang mereka. Pada saat Nabi kita tak komen, padahal kita juga tahu
Jadi Nabi kita tidak terbawa-bawa dengan keadaan. Qala falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Tabi abi wa ummi. Sahabat Nabi kita itu bercakap, yang walaupun aku tersalah karena aku bercakap-cakap, mengucapkan yarhamuka itu ada khitab kepada makhluk, ada khitab kepada selain Allah, dan itu membatalkan sembahyang. Iya karena budu hanya engkau tempat kami menyembah, atau hanya engkau kami menyembah, hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami memohon pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka, khitab kepada Allah tidak ada masalah. Assalamu alaika, khitab kepada Nabi pun juga tidak masalah. Tapi kalau kita menghitab kepada selain Allah dan Rasulnya, itu membatalkan sembahyang. Assalamu alaikum, kalau bukan pada waktu kita salam, itu membatalkan sembahyang. Atau waalaikum salam, orang lewat depan kita sembahyang, hadir, assalamualaikum je, waalaikumsalam, apa kabar? Sebelum apa kabar pun sudah batal sembahyang kita. Dengan assalamualaikumnya tadi ada kumnya tadi itu. Jadi doa alaihi salam boleh, alaihimus salam tak ada masalah. Tapi alaikum kum, khitab kepada selain Allah dan Rasul, membatalkan sembahyang. Selepas sembahyang selesai dilaksanakan, bersumpah Sayyidina Muawiyah bin Hakam, demi Allah, demi kedua ibu bapak saya, babi abi wa ummi, aku tidak pernah melihat seorang guru sebelum dan yang setelahnya yang lebih bijak dalam mendidik, yang paling bagus dalam memberikan pencerahan dan penjelasan daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka harani, tidak memaksa dan tidak membentak-bentak aku, wala daramani, dan tidak memukul aku, tidak mencerca dan tidak mencaci maki aku, yang walaupun aku tersalah. Bijak baginda Nabi. Jangankan hanya dengan yang seumpama itu. Ini kebijakan ini patut untuk kita ambil alih. Jadi jangankan dengan yang seumpama itu, yang lebih parah daripada itu pun Nabi kita cukup bijak. Sahabat Nabi kita yang kecil di masjid, Nabi kita tidak bentak. Sesuai dengan keadaannya pada saat itu. Masya Allah, tabarakallah. Wala syatamani, mencerca tidak, memukul apalagi, bahkan maqhar, tidak memaksakan atau tidak membentak aku. Qala, Nabi kita bersabda, inna hadhihi shalah, sesungguhnya sembahyang ini la yasbuhu fiha syai'un min kalamin nas, sama sekali tidak sesuai dan tidak serasi dengan omongan sesama kita atau dengan omongan, dengan percakapan manusia. Sembahyang itu sangat-sangat tidak tepat dengan omongan manusiawi, dengan pembicaraan antara sesama kita. Dia tasbih, dia hanya untuk kita bertasbih. Sembahyang itu untuk kita bertasbih, tahmid, takbir, zikir, ta'zim, mengingat Allah Jalla wa'ala. Tasbih, takbir, qiraatul Quran, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qultu ya Rasulullah, minta maaf. Yang walaupun Nabi kita tidak menyalahkan, tapi hanya memberikan panduan dan bimbingan. Saya hadis su'adin bijahili jajin, aku baru-baru saja masuk Islam. Hadis su'adin maksudnya dalam masa dekat saja meninggalkan zaman jahiliyah. Jadi tak tahu bahwasanya bercakap-cakap dalam sembahyang itu tidak boleh. Sebab karena bilang tadi itu, apa kalian nengokin aku? Kan seperti itu, tambah lagi. Aku hadis su'adin, aku adalah orang yang baru saja meninggalkan zaman jahiliyahku. Wa qad ja'anallahu bil Islam wa inna minna rijalan ya'tuna Quran. Allah telah datang, Allah telah memperkenalkan Islam kepada kita. Ada di antara daripada kami rijalan, kumpulan-kumpulan yang percaya dan yang menaruh harapan dengan mumuh ataupun juga dukun. Qala, nanti kita bersabda, fala ta'tihim, kamu jangan terbabit, kamu jangan lagi semacam itu, jangan percaya dengan bohong, jangan percaya dengan dukun. Fala ta'tihim. Qultu, nanti juga di kalangan kami yang yatatayyarun, yang sinis dengan burung terbang sebelah kiri, akhirnya tak jadi datang.
Seketika nak pergi ke pengajian masjid atau surah Muhajirin, hijrah Muhajirin, start kereta terus ternampak ada cicak terjatuh. Sialan, tak jadi ngaji dah. Gara-gara cicak tadi itu. Jadi jangan sampai iya atau tidaknya itu kena cicak, jangan sampai iya atau tidaknya itu kena burung. Jadi mana daripada tatayur, burung itu dilepaskan daripada sangkarnya, dikeluarkan daripada kurungannya. Kalau terbang ke kanan, jadi buat, jadi datang, ngaji, kongsi, kawin, makan. Tapi kalau burung tadi itu terbang ke sebelah kiri, semuanya digagalkan. Jadi kita bergantung nasib, bergantung sikap itu kepada perilaku burung. Itu namanya tatayur. Kita tidak dibolehkan. Jadi kalau burungnya memang sayapnya kena kanannya patah misalnya, dia terbang ke sebelah kiri terus. Dan dengan kita tidak akan melakukan perkara-perkara positif. Qala qaumun yatatayyarun. Nabi kita bersabda, dzalika syai'un, itu sesuatu yang mereka dapatkan, kebimbangan di dalam hati, la yasuddannahum. Jangan sampai perkara-perkara seperti itu menghalang kita daripada tujuan baik. Qala qultu wa minna rijalun yakhuttun, maksudnya yang membuat garis apa raja. Qala, Nabi kita tidak komen dengan memberikan jawaban secara pasti baik iya ataupun juga tidak. Hanya Nabi kita komen seperti ini. Ada di antara daripada Nabi-Nabiullah yang terdahulu, itu Nabiullah Idris alaihissalam, karena yakhuttu faman wafaqa khattahu badaka ay badzalika huwal jaiz. Seandainya khat, ini raja nih, raja itu dihitung mim berapa, nun berapa, lam berapa, ada hitungan, campur, kurang, kali dan lain sebagainya. Saya pun juga tidak paham. Cuma ada raja-raja seperti itu, seperti orang menghitung nama. Nama siapa? Sanusi. Nama istri siapa atau calon istri siapa? Calon istri Anita misalnya. Jadi Anita, alif, nun, ni, ya, ta, alif lagi. Itu dihitung berapa jumlahnya. Sanusi, sin, nun, waw, sin lagi dengan ya, Sanusi. Jadi setelah dihitung jumlah hurufnya, campur baur, tolak campur dan lain sebagainya, nanti akan timbul kesimpulan. Nama binatang kah, nama burung kah, nama apakah. Kadang-kadang jatuhnya kepada nama seorang nabi. Begitu juga dengan menimbang batu, batu di ayun dan juga diraja kepada nama-nama para nabi-nabi. Kadang-kadang ditarik dengan benar, kemana batu itu berayun. Berayun, paham berayun? Bergerak, berayunnya kepada Nabiullah Yusuf, kepada Nabiullah Daud, kepada Nabiullah Musa. Kalau kepada Nabiullah Musa, keperkasaan. Bahwa kazahu Musa faqadha alaihi, begitu ditumpuk Nabi Musa meninggal seketika itu juga. Ini batu cantik kalau untuk main gusti, untuk main tinju, dan juga untuk kekuatan. Jatuhnya pusingannya kepada Nabiullah Yusuf. Orang yang memakai batu ini akan senantiasa diminati oleh perempuan. Banyak orang-orang yang akan jatuh cinta kepadanya. Jatuh kepada Nabiullah Ayub, jangan dipakai, nanti kamu senantiasa sakit dan juga senantiasa seperti itu. Itu termasuk tapayur yang tidak dibolehkan. Qala, hadis rawahu Muslim. Qauluhu lakin sakatu hakata wajadtu fi sahih Muslim wa kitabil Humaidi wa sahih fi jami' al-usul bi lafzihi kata fawqa lakinni. Qala lakinni sakattu. Qala wa sahiha fi jami'il usul bilafzati kadza wa kadza lakinni sakattu. Naam, itu hanya perbedaan riwayat. Kunna nusallim. Jadi tadi itu ada di antara daripada perkara yang Nabi kita ada di antara daripada perkara yang Nabi kita ingatkan. Seumpama bercakap-cakap, Nabi kita bersabda itu tidak boleh. Sementara menulis Nabi kita tidak larang. Artinya boleh-boleh saja. Ya walaupun sepanjang sembahyang mati kita boleh ke situ. Sepanjang sembahyang dari awal takbir, Allahu Akbar. Ini siapa tuh? Handphone baru beli. Tuh Galaxy 5. Harganya 3.000-an atau 2.500 lebih. Mahal. Telah
terlanjur letak di situ tadi tuh risau betul. Paspor di situ, duit di situ, handphone di situ, semuanya ada di sana. Akhirnya daripada hilang, lebih elok dengan kita buat benda makro, menoleh yang sangat makro saja. Kehilangan handphone, rugi 2.500. Akhirnya hadil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Sujud yang masalah. Akhirnya sujud macam mana, terpaksa dibagi dahi, dibagi dua. Sebagian disujudkan, sebagian mata dibawa untuk arah handphone di situ. Betul. Kalau tidak percaya coba saja kalau pada waktu kita ada barang berharga. Apalagi kalau motor kita masih hidup. Kita langsung bayar. Risau orang pada keluar semuanya, takut kalau ada yang membawa motor atau juga membawa kereta kita. Nah, itu diantara daripada sebab yang dengan kita boleh saja nengok ke sana, takut kalau kereta kita hilang. Mujarradul iltifat, kalau dengan hukumnya Nabi kita bersabda ikhtilasun yahtadisuhu syaitanu min sholati ahadikum, itu adalah suatu curian, copet yang dicopet, yang dicuri oleh syaitan daripada sembahyangmu untuk mengurangkan pahalanya. Kami dalam sembahyang mengucapkan salam sejahtera, salam satu Malaysia ya Rasulullah. Qala salim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi salat. Menyalami baginda Nabi pada sedang sembahyang. Ada yang masuk assalamualaikum ya Rasulullah. Datang lagi satu assalamualaikum ya Rasul. Fayaruddu alaina. Terus Nabi kita menyaut, tapi Nabi kita menyaut dengan isyarat. Falamma raja'na min indin Najasyi, setelah kami kembali atau yaruddu di situ dengan lepas. Cuman benda ini sudah masuk pada waktu kami kembali daripada hijrah Habasyah. Sebelum mereka hijrah ke Madinah, mereka berhijrah ke Habasyah. Sekembalinya kami daripada negeri Habasyah, jangan disebut Habsyah. Habsyah itu salah, sebab itu negara orang. Damesh, jangan sebut Damsyik, salah. Bonjol, tidak betul. Banjar yang betul. Kolonteng, Kelantan sih, bukan Kolonteng sih. Kudo, dari Kudo kan? Mana ada Kudo? Ada Kudus di Jawa. Kalau Kudu tak ada. Kedah, dari Kedah. Orang Kedah tak mau disebut Kudo. Kenapa Damesh disebut dengan Damsyik? Nah, itu hijab kita yang tidak betul. Begitu juga dengan Habasyah di fathil ba, haba bukan habsyah disukunil ba. Pada waktu kami kembali daripada Raja Habasyah, kami salamin baginda tak lagi menyahut kami. Senyum. Pakulna ya Rasulullah. Dulu kami menyalamin kepada baginda dan Nabi kita sahut. Kenapa sekarang Nabi kita tidak menyahut? Nabi kita bersabda, innatis sholati la syughla. Sesungguhnya dalam sembahyang itu terdapat perkara-perkara yang menyibukkan kita. Sibuk kita dengan zikir, dengan tasbih, dengan doa. Ulama mengatakan tidak ada yang namanya menganggur, tidak ada yang namanya senyap dalam sembahyang. Kalau pada waktu imam belum rukuk, pada kita sudah habis baca doa, jangan senyap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ada dengan sebagian imam belum sampai kepada fil alamin innaka hamidum majid, imam dah salam dah. Kenapa imam kena buang air besar? Akhirnya cepat banget, cepat buru-buru. Yang korbannya makmum ya, daripada aku yang korban lebih baik aku mengorbankan orang lain. Iyalah, daripada terberak di pengimaman situ, biar makmum rasa keburu-buru. Tapi itu juga imam yang bacaan panjang. Pelan. Jadi katanya di Kelantan itu dibaca dengan tajwid. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Makmum di belakang fil alamin innaka hamidum majid. Imam masih assalamu alaykum. Betul. Ada sebagian bacanya macam tuh. Kesian makmum, lengkol aku kalau macam tuh belakang. Assalamualaikum.
lam syamsiah. Assalamu syamsiah kamar ya. Assalamu alaikum wa ala ibadillahi sholihin. Sholihin. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Kosong, bukan bukan bolong. Warahmatullahi wabarakatuh. Makmum di belakang dah habis dah. Ya, tunggu, pusing, ngelamun. Tak ada ngelamun. Makanya kalau kita baca kitab-kitab fikih, di sana disebutkan disunatkan tatwil takbir al-intiqalat. Disunatkan memanjangkan takbir perpindahan daripada gerak kepada gerak. Allahu Akbar. Supaya tidak ada celah-celah senyap dalam sembahyang. Maka kita sambung daripada i'tidal. Allahu Akbar. Bar. Dah tersentuh dahi kita ke tempat sujud dan bersambung dengan bacaan Subhana Rabbiyal A'la. Begitulah pada waktu kita bangkit. Jadi ada dengan sebagian imam itu sebenarnya terbawa-bawa keadaan. Mungkin asbab musababnya itu makmum juga. Karena makmum kadang-kadang bahasa sana ngebut. Bahasa sini ngebut. Pacu, laju, ngebut tuh maksudnya yang laju. Jadi kalau bawa motornya cepat, laju namanya ngebut. Oh, ngebut kita pada waktu itu maksudnya jalan laju songkok. Nah, jadi kadang-kadang sebagian makmum, imam tuh baru dah bergerak, makmum sudah rokok dah. Baru kamu udah duluan dah. Akhirnya imam tuh tak nak bagi tahu. Imam tuh senyap saja, diam saja. Allahu Akbar. Nah, jadi pasti. Jadi kenapa imam jadi macam tuh? Kalau pada waktu nak sujud, makmum kan sama-sama tidak ada tadi tuh dia. Allahu Akbar. Setelah dahi tersentuh ke tempat sujud, baru Allahu Akbar. Untuk mengelak supaya jangan sampai makmum ada yang sujud sebelum imam, khususnya yang belakang tuh, yang tak nampak imam tuh. Kalau yang saf pertama kelihatan. Nah, akhirnya banyak imam yang pada waktu bergerak daripada i'tidal senyap saja. Nah, jadi pergerakan daripada i'tidal menuju kepada sujud senyap macam ni itu tidak ada dalam sembahyang. Yang ada macam mana? Sami Allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban. Allahu Akbar. Makmum juga macam itu supaya bersambung daripada qiyam kepada sujud. Sujud, duduk antara dua sujud. Antara dua sujud kepada sujud yang berikutnya. Daripada sujud yang kedua, Allahu Akbar. Semuanya bersambung dengan zikir. Itu namanya tatwil takbiratil intiqal fil alamin innaka hamidum majid. Dah habis dah. Imam masih belum sampai kepada majid lagi, masih assalam. Imamnya was-was. Kenapa suruh imam yang was-was itu jadi imam? Ini kira-kira mungkin dalam 5-6 tahun yang lalu pada masa kita buat program di Masjid Wilayah Persekutuan. Sekarang kita boleh ceramah di Masjid Wilayah Persekutuan. Jadi pada masa itu ada di antara daripada jamaah itu dari Terengganu atau daripada mana saling tunjuk-menunjuk. Kedua-duanya tak nak jadi imam. Tapi yang pada akhirnya salah satu daripada sahabat itu terpaksa jadi imam. Ya Arhamar Rahimin, rupanya yang jadi imam tadi itu imam yang was-was. Was-was suhu. Jadi makmum kawan yang 2 orang di bawah tadi itu nampak anak-anak liatin mereka, anak lihat saja. Jadi imam. Jadi yang 2 ni menunggu bingung di belakang. Bila imam ni boleh takbir? Imam salli salli Jadi makmum yang 2 menunggu imam takbir. Imam tak takbir lagi itu. Kenapa kamu suruh dia jadi imam? Akhirnya kita tertunggu-tunggu. Nah, karena wewenang di tangan imam, saya kehendak imam lah. Mana mungkin makmum takbir sebelum imam? Kena tunggu. Kenapa? Karena salah kita. Kenapa suruh dia jadi imam? Kalau kita ada teman kita was-was, jangan suruh dia, lengung kita. Kita nak tunggu. At-tahiyatul mubarakatuh. As-salawatut thayyibat.
As-salam. As-salam. Dia antara shad, as-so, as-sa, as-sa. Yang mana satu yang betul? As-salam, sin, as-salam. Salah kan? Salah. Salah juga. Mustaqim, mustaqim. Jadi ada yang baca Jahannam, betul. Jahannam, salah. Dia bukan Jahannam. Tuhan. Dia Jahannam. Nah, jadi salah juga. Salah juga. Salah juga. Yang betul Jadi imam itu was-was. As-salam. Makmum. Allah min a'udzubika min adzab Kita habis dari penghujung. Jadi kalau macam tu, makmum tetap berzikir, tetap berdoa sampai salam dengan imam. Tak ada senyap. Jadi dulu saya pikir, saya pun tidak banyak tahu karena saya kanak-kanak. Cuma ikut-ikutan orang tua kadang-kadang pada waktu baca tasyahud kepala ke apa? Bukan teleng. Saya pikir paham. Anda pikir pada waktu itu sunnah kalau waktu sembahyang itu. Anda pun ikut juga macam itu. Buka fikih baca hadis tak ada kepala yang digitukan. Itu mungkin kena kelamaan nunggu imam saja. Imam kan salam, akhirnya kepala sampai telonde begitu. Sunatnya tidak ada, tegak saja. Walaupun pada waktu kita berada di tasyahud akhir dalam sembahyang ada benda-benda yang menyibukkan, maksudnya ada bacaan yang dibaca. Jadi salam itu kalau di luar sembahyang, kalau seandainya ada yang menyalami kita pun akan kita jawab dengan isyarat. Nah, wa قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة قبل أن نأتي أرض الحبشة فيرد علينا فلما رجعنا من أرض الحبشة أتيته فوجدته يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي حتى إذا قضى صلاته قال إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. Jadi Allah Maha. Jadi cerita-cerita yang sama. Selepas kami kembali daripada Habasyah, ada juga di kalangan kami yang memberi salam kepada baginda, tapi Nabi kita tidak menjawab. Setelah selesai sholat, Nabi kita bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhdisu min amrihi ma yasha, menetapkan daripada segala hal ehwal menurut apa yang Allah kehendaki, di antara daripada ketetapan yang Allah tentukan agar kita tidak berbual-bual dalam sembahyang. Selepas sembahyang baru Nabi kita sahur waalaikumsalam. Jadi dari sini kita tahu boleh saja dengan kita menangguhkan jawaban salam kalau pada waktu kita dalam keadaan tertentu. Misalnya seperti pada waktu kita di tandas. Haji, assalamualaikum je. Astagfirullahaladzim. Kita lagi dalam tandas takkan dengan kita waalaikumsalam. Nah, itu kita sahur nanti selepas kita keluar daripada tandas. Atau dengan seorang tertentu lagi sedang bersama dengan istri, lagi dengan hubungan intim. Haji, Pak Long, Assalamualaikum. Pak Long tidur kah? Bukan tidur, Pak Long lagi sedang sibuk. Halo Pak Long, Assalamualaikum. Maklum mana aja, Maklum, Assalamualaikum. Pak Long, Assalamualaikum. Jadi jangan sampai lagi sedang asik dengan si waalaikumsalam, itu tidak. Kita senyum saja. Lepas selesai nanti baru waalaikumsalam. Jawabannya ditangguhkan. Jadi penangguhan jawab salam yang walaupun asal muasalnya menjawab salam itu adalah baur, harus segera. Kalau jawaban salam kita tangguhkan itu tidak terpenuhi atau tidak terjawab secara benar. Tapi kalau pada waktu dalam keadaan seperti pada waktu sedang bersama istri, pasangannya, suami, atau juga pada waktu dalam tandas atau pada waktu dalam sembahyang, tidak mengapa jawabannya itu kita tangguhkan. Radda alaihi salam, selepas nanti kita salam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusri fi shalah, tak berbutan kurang, khusur, salat tidak ada, aman. Tapi di luar daripada sembahyang sering. Ini kadang kita perhatikan kadang-kadang tutu guru pun terlibat juga. Terlibat mungkin karena tak sedar, terlibat mungkin karena tidak tahu, mungkin disebabkan karena tidak pernah terbaca. Tapi yang secara pasti khusur meletakkan tangan ke pinggang, kecak pinggang atau apalah dengan bahasa kita. Biasanya kalau kita memenduri, mandur. Orang-orang pekerja, coba terus sana tuh.
Kerja yang betul. Apa nganggur begitu? Tangan ke sini. Makruh nih. Ini bukannya setakat makruh dalam sembahyang. Kalau dalam sembahyang alhamdulillah aman. Ada orang sembahyang Allahu Akbar terus. Itu belum pernah tengok lah. Kalau ke sini kemana-mana tuh ada, tapi letak di pinggang macam tuh kiamat pula dunia. Dia sebab yang pelik-pelik itu mungkin saja berlaku ya tadi tuh. Perempuan pakai baju laki-laki, laki pakai perempuan ternyata dipatwakan boleh oleh yang mempatwakan. Atau juga anjing ternyata mendapatkan santunan daripada orang ramai. Tidak mustahil nanti pada suatu ketika pada waktu sembahyang tangan diletakkan atas pinggang. Nah, tapi kalau jual sembahyang banyak orang yang melakukannya. Tuh guru tak ada beda, tetap hukumnya makruh. Ada yang mengatakan itu adalah hayatul mutakabbirin, cara gaya orang ahli, orang takabur. Atau ada yang mengatakan itu adalah hayatul yahud alaihimul la'nah. Itu satu. Yang dua, yang senantiasa memasyarakat yang selalu banyak kita perhatikan, satu dhaj'atul maghdubi alaihim dengan ka'datul maghdubi alaihim, baring orang yang dimurka Allah atau duduknya orang yang dimurka oleh Allah. Baru 2 hari yang lalu kami di Kelantan baca hadis tersebut, Nabi kita larang iyyaka wa dhaj'ati iyyaka wa ka'datil maghdub, hindarkan diri kamu daripada duduk orang yang dimurka oleh Allah. Dhaj'atu al-maghdubi alaihim atau ka'datul maghdubi alaihim. Ada yang mengatakan itu adalah orang-orang Yahudi. Al-maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim Yahudi, walan dhalin yang sesat Nasrani. Jadi ka'datul maghdub yang tangan ke belakang. Nyaman, memang nyaman. Baik pada masa bersilat juga pada waktu kita duduk iftiras. Ini Nabi kita katakan duduk orang yang dimurka Allah. Sebelah tangan atau dengan nyaman santai sambil nonton, sambil simbang, sambil goyang kaki. Itu coba yang sana tuh sama malu. Tangan ke belakang. Nabi kita tak berkenan tengok. Ya, kalau dengan bahasa rasional itu tidak dapat dirasionalkan. Tapi jangan duduk begini. Kalau Nabi kita hidup depan kita, Nabi kita akan tegur duduk yang semacam ini. Jadi qa'dah, dhaja'ah, duduk baring orang yang dimurka, menyarap. Nyaman memang menyarap. Baik laki-laki ataupun juga perempuan, tidur menyarap itu nyaman. Tapi beresiko, berbahaya kadang-kadang. Bahaya tentang kesehatan dan bahaya tentang yang mungkin akan mengakibatkan atau menjadi sebab seseorang itu akan teronani atau juga akan beronani pada masa dia tidur menyarap. Kadang-kadang naik nafsu, tertekan, tertindih itu yuhissu bil lazah, bahasa Arab kan, yuhissu bil lazah, tekan tik itu tahu sendiri lah. Masyaallah tabarakallah. Jadi lesbian itu sesama perempuan, bahasa Arab sebut dengan sihab. Apa kira-kira yang didapatkan pada masa perempuan bersihab atau berlesbi antara sesama perempuan? Kan beda laki dengan perempuan. Tuh dengan terhimpit benda tuh dengan benda yang sama, kadang-kadang ada terasa nikmat, ada terasa lezat. Laki-laki juga pada masa meniara benda itu tertekan di situ, pada saat naik nafsu ada perasaan yang agak nikmat yang dirasakannya. Terus tekan akan terpancut, akan keluar air mani. Terlepas daripada itu akibat buruknya, tetap baring secara meniara itu diantara daripada cara tidur yang dilarang oleh Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita teruskan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khusri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ikhtisaru fi shalah, meletakkan tangan di cekak pinggang, bercekak pinggang dalam sembahyang itu adalah rehatnya ahli neraka. Ini daripada pakar spesialis seorang nabi dan rasul yang mengetahui betul tentang kriteria ahli neraka, sifat-sifat perangai perilaku ahli neraka itu seperti apa. Jadi dengan kita sebagai umat sami'na wa ata'na, dengan taat dan setia, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ini larangan. Wa ma la yajuz, berkecak pinggang. Berikutnya
Aku bertanya kepada baginda Rasulullah SAW tentang menoleh-noleh dalam sembahyang. Yang paling banyak menoleh ini orang Negro, orang hitam. Kalau kita di Mekah, kita tengok orang-orang Nigeria, anaknya diletakkan di belakang sini. Biasa habis sembahyang matanya bahasa orang Banjar, lingas-lingas, lihat sana, lihat ke sana, lihat kemari. Kalau kita orang Melayu, insya Allah untuk masalah ikhtilas itu jarang. Kita jarang sembahyang menoleh. Kita sembahyang khusyuk, sehingga sampai kalau depan pun kosong kita takkan baca ke depan. Sini kosong kita biarkan saja, kena terlampau penatik tadi itu. Kita kalau sembahyang memang betul-betul jadi patung ya. Jadi patung. Oh, sudah takbir, kalau kaki sudah begini, maka sampai salam jadi begini. Oh. Kalau kosong pun tetap kita tidak akan tutup. Oh, Nabi kita sangat fleksibel sekali dalam sembahyang. Sampai Nabi kita lakukan amar ma'ruf nahi anil munkar dalam sembahyang. Ada yang posisi safnya tidak betul, Nabi kita betulkan daripada belakang, pusing. Nabi kita pusing telinga Sayyidina Abdullah Abbas di belakang, kena ngambil tempat sebelah kiri Nabi, dan Nabi kita putar, Nabi kita pusing ke sebelah kanan. Kemudian kalau pada ada saat kosong, jangan tinggalkan kosong, langkah saja. Yang tidak boleh itu kalau kita melangkah banyak. Orang Arab praktekkan hukum tapi tidak tepat. Orang pergi kemana? Jogging. Jadi jalan tuh pelan-pelan sekali supaya jangan sampai jadi berturut-turut. Nabi kita tadi dengan panduan hadis dalam sembahyang itu tidak ada pergerakan semacam itu. Jadi kalau seandainya ada yang batal, kita tutup. Kalau seandainya di sini keluar, kita penuhkan saf. Atau kita bergeser ke sebelah kanan supaya tidak ada celah-celah antara kita dengan samping menyamping. Nah, ini kesensitifan kita orang Melayu. Kalau pada saat kosong sekalipun tetap kita tidak beranjak, tidak. Terus tidak beranjak ada masalah. Ambil Quran, buka Quran, tidak membatalkan. Begitu juga dengan yang seumpama membetulkan saf dalam sembahyang. Sampai Nabi kita yang sampai sambil rukuk sambil berjalan pun juga ada. Tapi Nabi kita pesankan untuk tidak mengulang kembali. Zadakallahu hirsan wala ta'ud. Bagaimana ikhtilas menoleh iltifat dalam sembahyang? Nabi kita bersabda, ikhtilasun yahtalisuhu syaitanu min sanatil abdi. Asal daripada ikhtilas maknanya mencopet. Mencopet itu bahasa sini apa? Di sana ditulis di pasal-pasal tulisan awas copet. Maksudnya awas pencuri. Pencuri yang mengambil duit kita pada saat kita lengah, kata dia senggol. Atau juga dengan dua orang, satu menyenggol kita, gerak kita, yang satu ambil. Itu namanya copet. Nah, ikhtilas. Jadi habuan yang diambil oleh syaitan daripada sembahyang. Berikutnya larangan la yantahiyanna wa man awatihim absarahum min du'a fi salat ila sama. Hendaklah mereka berhenti menadahkan pandangan mereka ke langit pada waktu berdoa dalam sembahyang. Jangan berdoa Allahumma hdina biman hadait, makruh. Dengan kita menadahkan pandangan kita ke langit pada masa kita berdoa, tundukkan pandangan Allahumma hdina biman hadait wa afina fiman afait. Aula tukhattabanna, atau mata kalian itu akan dicopot, akan diambil oleh Allah Jalla wa Ala. Wa Abi Qatadah na'am. Qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ummun nasa wa Umamah bintu Abil As ala atiqihi. Ini cucu Umamah bintu Abil As. Abil As ini kawin dengan Sayyidatuna Zainab radhiyallahu taala anha, putri-putri Nabi. Sayyidatuna Fatimah kawin dengan Sayyiduna Ali. Sayyidatuna Ummu Kalsum dengan Sayyidatuna Ruqayyah, kedua-duanya kawin dengan Sayyidina Utsman. Sedangkan dengan Sayyidatuna Zainab kawin dengan Abil As. Jadi putra Abil As, cucu kepada baginda Nabi, itu yang Nabi kita gendong. Nama beliau adalah Umamah. Nah, coba bayangkan anak digendong, cucu digendong, didukung pada itu Nabi kita sembahyang. Jadi tidak ada masalah. Anak bukan maknya yang didukung. Kalau maknya didukung memang berat. Nah, silakan dukung anak aja. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jangan spekulasi. Menjaga anak itu adalah sebagai suatu kewajiban.
menjaga keselamatannya sebagai suatu kewajiban. Jadi tak masalah lah kalau pada waktu kita rukuk kita letakkan guna sebelah tangan saja kita letakkan ke lutut. Allah satu sajalah, Allahu Akbar. Atau kalau sebelah kiri Allahu Akbar. Jangan Allahu Akbar. Terlepas mau dipeluk macam mana kesian anak. Nah, jadi Allahu Akbar rukuk. Tapi pada masa sujud memang wajib kita letak kedua belah tangan. Sujud dengan 7 anggota. Rukuk kalau kita tak letak dua belah tangan di lutut pun tidak ada masalah. Berarti boleh-boleh saja dengan kita mungkin mengangkat BK, membuka lembaran Quran kah, atau juga pegang handphone misalnya. Setakat pegang SMS boleh tak? Kalau setakat boleh, boleh saja. Tidak ada dalil kecuali dengan pergerakan. Kalau pergerakan jari pun tidak termasuk. Yang batatu kalau telapak tangan yang bergerak. Kita pada waktu mengirim SMS tidak perlu gerak telapak tangan, cukup dengan jari saja. Jadi misal saja, tapi kurang asam lah sembahyang macam itu. Allahu Akbar. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tuh, cari. Basah, masyaallah tabarakallah. Setakat boleh. Tapi satu benda yang tidak sepatutnya. Mesti kalau dengan baginda Nabi kita akan bersabda, inna fis sholati la syughla. Kalau dengan salam saja ternyata tidak dijawab macam mana dengan yang seperti itu. Secara dalil pengharamannya tidak ada. Tapi kenapa kita katakan itu juga tidak boleh? Seperti yang kita istilahkan tadi dengan seumpama salam ternyata tidak dijawab, apalagi kira-kira dengan perkara yang tidak sepatutnya kita lakukan dalam sembahyang. Qala hadis waktu sudah habis. Qala faida raka'a bitu abil as ala atike. Bukan sakat didukung atau diusung. Nabi kita letak umamah di sini. Kan nyaman, anak tuh lebih nyaman kalau kita letakkan ke tengkuk, ke leher. Angkat, letak sini, pegang kakinya. Biar pegang kepala kita jalan santai. Atau kita kaki tapi dipikul jangan salah. Bukan pegang kaki, pegang tangan. Pegang kaki itu jatuh dia macam tu. Dia duduk atas tengkuk tu leher. Dia duduk atas tengkuk kita pegang tangan kita gitu. Kita senang jalan. Oke, ayo. Sehat, naik kuda. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Senang dia. Anak-anak senang kalau kita bawa macam tu, rebutan. Bawa saja satu, yang lain mesti cemburu. Minta juga diangkat. Yang penting maknya jangan minta diangkat seperti itu. Pegang. Nabi kita letak sini umamah di bahu. Pada waktu Nabi kita sujud, Nabi kita letak. Waktu Nabi kita berdiri, Nabi kita angkat balik. Itu diantara daripada perkara yang diperbolehkan dalam sembahyang. Jadi misalnya mungkin songkok terjatuh, yang selalu terjatuh itu mikrofon. Masa kita bangkit terjatuh, terpijak. Nanti pada masa kita sujud ambil. Daripada makmum di belakang kebingungan, suara imam tidak kedengaran, kan menyusahkan. Kita ada masalah. Ambil saja mikrofonnya, terjatuh tadi itu, kita jepit dengan tangan, jepit sini, kita jepit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nanti lahan-lahan kita sematkan kembali di sini. Selesai. Daripada pergerakan kita sampai tidak kedengaran. Nah kita Melayu itu tadi kesensitifan kita dengan benda-benda yang sama seperti itu sampai pada tahap menyusahkan makmum di belakang. Setakat ambil, tidak ada masalah. Yang tidak betul itu macam mana? Nah, tidak betul itu ternyata mic-nya mati. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Itu juga berlebihan. Itu tak pernah nanti kita. Tapi kalau hanya setakat terjatuh, ambil, kita semat kembali supaya tidak mengganggu kestabilan dan ketenangan makmum di belakang. Insya Allah tidak mengapa. Yajuz wa ma la yajuz. Yang boleh dan juga dengan perkara-perkara tidak boleh. Terakhir, na'am. وعن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أبى أحدكم فليكظم ما استطاع فإن الشيطان يدخله. Nabi kita bersabda, apabila menguap salah seorang kamu, hendaklah kamu menahan semampu Anda, sebab syaitan akan masuk pada saat itu.
Dan ada riwayat syaitan akan mengetahukan kita kalau pada waktu kita tasawuf dengan ucap dengan bunyi. Itu syaitan sudah nanti kita nguap semacam itu. Jadi makna yakzil hendaklah menahan mastata. Itu yakzil. Kalau boleh, jadi jangan awas syaitan timur kita hasil ya. Jadi gimana dengan kita dapat mengalahkan syaitan, jangan sampai menurutkan kehendaknya. Hadis yang sama, apabila menguap salah seorang kamu dalam sembahyang, hendaklah kamu menahannya semampu Anda, wala yaqul jadi nah seperti itu. Kita jangan ikut-ikutan nanti jadi bayi pula. Bainama dzalikum minasyaitan yadhaku minhu. Pada waktu menguat Nabi kita bersabda itu daripada syaitan dan diketawakannya kita. Kita tak nak kalau syaitan itu stonok dengan kita bagi dia emosi, dia stres, dia marah dengan kita. Kalau pada waktu makan kita baca basmalah, kalau pada waktu minum kita baca basmalah, pada waktu kita pakai baju baca basmalah, pada waktu kita masuk rumah baca basmalah. Syaitan marah sungguh karena kita senantiasa minta perlindungan dengan Allah. At-tasawwufu bis shalah. Nah, ini kita rasakan. Menguap dalam sembahyang itu adalah daripada syaitan. Begitu juga mengantuk dalam sembahyang. Idza tasabba ahadukum, apabila salah seorang kamu menguap, hendaklah menahannya semampu dia. Riwayat bal yadahu ala bihi. Bersin eloknya dengan belakang tangan kiri. Jangan dengan telapak tangan kanan atau kiri. Kadang-kadang bukan cis angin saja, cis liok, keluar. Lagi sedang buat bertambah masalah. Siapa yang lalu pakai? Itu kalau seandainya banyak juga penggemar peminatnya memang kesiannya seperti dia juga barangkali. Kalau orang yang perasaan tak bakalan lalu, tak bakalan mau beli makanan yang beradun dengan KH atau juga dengan ludah tadi itu. Jadi kalau bersih, nguap belakang telapak tangan kiri. Ya, tidak mutlak sebenarnya itu afdalnya saja. Mungkin dengan kain. Supaya orang tak nampak kita sumakala tentang tepuk tangan. Insyaallah pertemuan besok malam. Saudara, insyaallah malam terakhir. Semalam makan nasi lagi. Ngaji nasi. Tadi malam makan nasi goreng. Makan nasi lemak. Ini kan semuanya sudah berubah sekarang. Nasi lemak itu biasanya dimakan waktu pagi. Sementara kita makan waktu sahur. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Daripada sebenarnya tanya 5 menit. Kalau seorang yang meninggal ada sembahyang yang belum qada, adakah waris ganti atau fidyah dan sebagainya? Gimana kalau seorang meninggal dunia sedangkan sholat qadanya masih belum cukup, masih belum tertunaikan, apakah waris keluarga akan mengqadhakannya? Kalau dalam mazhab kita sembahyang itu tidak diqadha dan juga tidak difidyah. Jadi kepada keluarga tidak diwajibkan untuk mengqadhakan sembahyang orang yang meninggal, sedangkan terdapat sejumlah sekian qadha yang tidak dilaksanakannya. Begitu juga tidak difidyah, tidak dibayar tebusan yang sembahyang dengan sekilo atau juga dengan 1 sok gandum ataupun juga beras. Hanya saja yang pertama kali melaksanakan qadha sembahyang dari ulama Syafi'i Imam Subki. Nah, itu baca tuh di dalam kitab Tuhfah Hasyiah Ibnu Qasim dengan Syarwani, Imam Syarwani di dalam kitab Hasyiah Ibnu Qasim dengan Syarwani. Di situ dinyatakan orang yang pertama yang melaksanakan salat qadhaan untuk keluarga beliau yang meninggal dunia dalam 5 waktu sembahyang itu adalah Imam Taqiyuddin atau Tajuddin As-Subki rahimahullah.
Jadi kalau kita bertakbir dengan pendapat beliau khair-khair saja. Tapi kalau menurut yang muhtamad dalam mazhab kita, man mata wa alaihi salatun lam tuqda wa lam tuqda. Diqadha tidak, dipitih pun juga tidak. Bagaimana dengan darah yang turun terus-menerus selama 2 bulan lebih? Darah yang turun bukan kerana nifas atau ibadah. Tidak dapat dipastikan adat atau berwarna. Sebelumnya 6 bulan tidak didatangi haid. Berapa hari dikira haid atau istihadah? Jadi macam mana dengan darah yang keluar terus-menerus selama 2 bulan tidak pernah henti? Darah itu bukan darah nifas dan juga bukan darah haid. Jadi macam mana? Sebelumnya pernah 6 bulan tidak pernah keluar darah. Begitu keluar bersambung 2 bulan, 3 bulan terus-menerus seumur hidup, waliyadzubillah. Nah, itu bagaimana? Jadi Nabi kita bersabda, "Innama hiya raqdatun." Kita adalah raqdah, tendangan atau gangguan daripada syaitan. Kadang-kadang perempuan yang istihadah, yang udur panjang, itu juga ada hubungannya dengan gangguan jin, dengan gangguan atau dengan rasukan syaitan. Waliyadzubillah, ada juga ada hubungannya. Tapi yang secara pasti, kalau si yang menanyakan masalah tadi, masa darah keluar itu berkelanjutan kadang-kadang sampai 2 bulan darah keluar terus, maka kalau seandainya sebelumnya sudah pernah udur, kembali kepada kebiasaan. Kalau tidak, kembali kepada tamis. Nanti tamis itu tengok darah keluar itu seperti apa. Tahu pasti tak darah yang keluar pada masa udur itu seperti apa? Pekat, hitam, bau, rasa sakit, itu diantara daripada tanda-tandanya. Jadi kalau ada petanda yang semacam itu, berarti yang rasa sakit saja, yang pekas saja, yang hitam saja, yang berbau saja, itu haid, udur. Yang selebihnya itulah darah kotor atau darah istihadah. Kalau seandainya tidak dapat dibeda-bedakan tentang darah yang keluar, tapi punya kebiasaan pada kali pertama uzurnya adalah 6 hari atau 10 hari. Sekarang ini sudah tidak tahu, tidak dapat dipastikan sebab darah keluar terus-menerus sepanjang bulan. Maka kembali kepada kebiasaan untuk 10 hari pertama itu adalah udzur, untuk yang selebihnya itu adalah masa bersih. Mandi, kemudian letak tuala, letak kapas, letak kain, tuala, kapas, kain, ikut keadaan darah yang keluar. Seperti apa derasnya, seperti apa kuatnya. Kalau deras sungguh, ya tebal 2 lapela. Kalau tebal banget, dari sejadah letakkan di situ supaya darah itu tidak terpercik dan juga tidak terkeluar. Nah, jadi macam mana kalau pada itu sembahyang darah keluar? Tidak ada masalah. Bukan setakat dengan sembahyang, melayan suami pun juga boleh. Pada masa darah yang keluar itu adalah darah penyakit atau darah kotor. Yang tidak boleh 10 hari pertama saja. 10 hari pertama ikut kebiasaan. Kalau biasanya 7 hari, 7 hari pertama. Kalau biasanya 4 hari, 4 hari pertama. Yang selebihnya adalah darah kotor. 1 menit terakhir. Udah setengah pertanyaan saja. Ada? Banyak tak banyak? Banyak. Banyak, syukur, alhamdulillah. Jadi macam mana kalau kita dapat uang, duitnya cukup lumayan banyak. Jadi kita punya kewajiban. 1, sunnah atau tidaknya kita mengambil yang kita temukan itu tertakluk kepada kitanya. Kalau kita merasa amanah dan jujur dan juga berupaya untuk kita menyerahkan duit kepada si pemiliknya, sunnah dikutip, sunnah diambil. Maka kalau duitnya itu banyak, kita iklankan tiap hari, 2 kali sehari, pagi petang. Tapi kita mengumumkan itu di tempat kita temukan duit. Dapat duit di masjid Hijrah, di masjid Muhajirin atau di Surah Muhajirin. Iklannya di Kuala Kansah, mana boleh. Takkan ada orang yang mengaku di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada para jamaah semuanya yang merasa kehilangan duit, silakan berhubungan dengan masjid atau juga dengan Ijiki Sorau. Satu saja. Yang datang ngaku tepat dengan kriteria. Kita kena tengok duit tadi itu berapa lembar, berapa helai, ratusannya berapa, 50-nya berapa, puluhannya berapa, itu bagnya seperti apa, jumlahnya berapa, itu semuanya dalam maklumat kita. Jadi kalau ada yang mengakui dan tepat dengan pengakuan ini, kita serahkan. Kalau tidak, kita katakan bukan, itu bukan punya kamu. Jangan sampai kita bocorkan. Siapa yang merasa kehilangan duit 3.000 ringgit, ratusan, silakan berhubungan dengan kami. Datang sebelum mau kita serahkan kepada siapa.
Tutup tuang aku tuh, karena satu tuh duit aku. Adalah kita kata bagi 300 orang. Tidak betul. Sebab bukan semuanya kehilangan. Nah, jadi kita rahasiakan maklumat yang seperti itu. Kemudian setelah 2 kali sehari, sekali seminggu, sekali setengah bulan, sekali sebulan, 3-4 bulan ternyata tidak ada juga yang mengakuinya, arif hasanatan. Nabi kita bersabda, barang siapa mendapatkan Allah, arif, kenalkan, iklankan, umumkan selama 1 tahun. Kalau duitnya banyak, nilainya besar, selepas 1 tahun ternyata tidak ada juga yang mengakuinya, kita niatkan dalam hati, duit ini akan aku jadikan hak milikku. Tapi apabila si pemiliknya datang, akan aku bayar, akan aku serahkan kembali. Kalau dia tidak datang, halal, boleh kita gunakan. Kan makanya tadi saya katakan, alhamdulillah. Nah, sebab itu ada peluang untuk kita memilikinya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hasanatu lafadz wa qina adzabannar. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadal Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jemput minum makan apa yang sudah tersedia. Selepas 30 tahun masjid namanya Masjid Mishkan. Ada lagi masjid ini Surah Al-Mishkan. Allah. Makan senang ikut. Jadi rambut beda dengan siapa sebab sambal. Ini janggut yang khas ini, ada orang yang khas ini.